Selamat siang seprade sahabat budaya dimanapun Kak berade. Berjumpa lagi kita dalam kebersamaan obrolan budaya siang hari ini langsung dari Pundok atau Kulop. Kayak Regina yang akan nganti Kak selama 1 jam ke depan kebersamaan kita. Dan tentu kuda sendiri di sini karena kula dikanti ke narasumber kita tentu seorang budayawan Bangka Belitung, Bang Ahmadi Sopian atau yang lebih akrab kita sapa atau Kulop. Yolah pun langsung bela ku sapa seperadio narasumber kita di kesempatan obrolan budaya siang hari ini. Assalamualaikum, selamat siang atau Kulop. Waalaikumsalam, selamat siang. Kabar baik atau Kulopo? Alhamdulillah kabar baik walaupun rada gelugut. Lagi sedikit gelugut. Iya, benar. Oh, mudah-mudahan cepat sehat lagi atau amin, Kulopo. amin. Karena memang kita cuaca sekarang ini lagi tidak menentu. Kadang betul. Panas Pol, kadang iya. kayak sekarang ini lagi hujan toh. Tapi kita syukurin baik, semoga menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik, nah tentu sahabat budaya seprade dalam obrolan budaya kita kali ini akan membahas topik nilai-nilai kearifan lokal dalam memilih, di mana baru baik kita laksanakan pesta demokrasi, pemilihan presiden dan wakil presiden dan juga calon legislatif pada tanggal 14 Februari 2024 kemarin atau Kulopo. Ya. Nah, jadi di sini mungkin ada nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Bangka Belitung sendiri. Nah, tentu seperti apa sih sebenarnya budaya memilih masyarakat Bangka Belitung nih, Tok? Ya, sebagaimana kita tahu sebelum pemilihan berlangsung di tengah masyarakat seperti ini, demokrasi berjalan seperti ini, masyarakat kita di Bangka Belitung sudah terbiasa yang namanya menentukan pemimpin atau memilih itu ada dalam kehidupan masyarakat. Misalnya pemilihan kepala kampung, pemilihan kepala negeri. Dulu sebelum ada beda dengan camat ya, kalau kepala negeri itu dipilih langsung oleh masyarakat sekecamatan. Okay. Kepala negeri. Kepala negeri. Itu ada waktu kapan Tok? Zaman Orde Baru itu awal-awal itu sudah ada yang namanya kepala negeri. Kepala negeri itu boleh dikatakan seperti kepala adat. Dia menguasai satu kecamatan. Okay. Nah, termasuk paman saya Haji Supwan Azhari yang sekarang usianya hampir 80-an itu pernah menjadi kepala negeri Mendo Barat. Oke, jadi dulu ada yang namanya kepala negeri. Kepala negeri bukan hanya di Bangka Belitung. Ya, kalau pemerintahannya camat, kepala negerinya itu masyarakat langsung yang menentukan. Itu dipilih oleh masyarakat dan umumnya budaya masyarakat memilih adalah sesuai dengan kapasitas orangnya. Dulu tidak ada yang namanya bedanya, tidak ada kampanye-kampanyean seperti ini. Jadi masyarakat berbondong-bondong memilih karena kesadarannya menentukan orang yang dipilih itu tidak karena pemberian money politik atau segala macam, tapi murni kalau dulu itu seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya serangan-serangan pajar macam itu. Nggak ada serangan pajar, serangan tengah malam, serangan apa itu nggak ada itu. Jadi dulu murni orang memilih, oh saya suka dan itu kelihatannya calonnya cocok. Memang maka lah populer tokoh dan lah punya image baik-baik tentu di masyarakat. Dan ada satu lagi orang-orang yang duduk di entah itu kepala kampung maupun kepala negeri dulu itu bukan mereka mencalonkan, tetapi mereka diminta. Jadi berduyun-duyun tokoh-tokoh yang lain datang memohon. Itu bedanya. Jadi memohon, meminta kesediaannya untuk mau dicalonkan, untuk mau dimajukan. Nah, biasanya kalau dulu para calon ini awalnya menolak. Mereka menolak ketika diminta karena yang dibayangkan itu adalah tanggung jawab. Walaupun fasilitas ada. Kepala negeri itu fasilitasnya sepeda motor. Ada sepeda motornya dulu. Nah, jadi namun orang lebih bicara tentang amanah, tanggung jawab yang besar sehingga cenderung menolak. Berbedanya dengan sekarang orang daftar diri, rebutan, tidak diminta, bahkan mencalonkan diri meminta sendiri. itu. Jadi itu perbedaannya sangat signifikan sekali ya, betul. ya. Itu dari sisi pencalonan. Iya. Iya. Jadi macam mana menurut Ato?
perbedaan pemilu kada ataupun pemilihan umum dari zaman dulu kayak zaman sekarang nih sebenarnya gimana? Perbedaannya kalau dulu cenderung boleh dikatakan rada-rada tidak seterbuka sekarang, intinya gitu. Kalau sekarang ini terbuka karena demokrasi memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang. Demokrasi kita ini memberikan kesempatan yang sama. Kalau dulu itu kalau saya punya aib di tengah masyarakat, saya malu untuk jadi cacak nak mimpen, cacak nak, kalau bahasa kita tuh cacak nak bengkadep. Kalau kapasitas saya, pendidikan saya belum mumpuni, ya ada rasa malu dengan masyarakat. Nah kalau sekarang ini semua terbuka. Mantan koruptor itu bisa maju lagi. Orang yang maaf sekolahnya tidak tinggi, pendidikannya cuma paket saja, dia bisa untuk maju dan demokrasi kita seragam. Semuanya sama. Sehingga suara ulama dengan suara orang yang daksuah nempuh masjid itu sama. One man one vote. Nah, itu perbedaannya. Kalau dulu itu tokoh-tokoh itu bergerak seleksi alam. Jadi seleksi alam oleh tokoh-tokoh itu berjalan. Jadi tokoh-tokoh berjalan, kira-kira siapa nih orang yang akan jadi kepala negeri? Termasuk nasabnya dilihat. Kenapa dulu saya tanya kepada Paman, kenapa Paman bisa jadi kepala negeri? Selain dia punya pendidikan, orang ngelihat nasabnya. Bahwa kakek saya dulu, bapaknya Paman, orang yang punya pengaruh di wilayah keagamaan. Backgroundnya Gitu ya, jadi ya. dulu itu bukan cuma orangnya saja, tapi nasabnya dilihat. Dia ini siapa, anaknya siapa, pendidikannya bagaimana, itu dilihat. Kalau sekarang kan orang tidak melihat itu lagi, sehingga boleh dikatakan kalau demokrasi kita seringkali sebasing. Demokrasi sebasing, artinya semua orang punya hak yang sama. Sisi lain bagus, haknya sama, tapi di sisi lain seringkali yang bagus tidak terpilih, yang tidak bagus terpilih. Oke, jadi itu dia tadi perbedaannya dari mungkin pemilihan dari zaman dulu ke zaman sekarang. Mungkin ada plus minus masing-masing. Masing-masing punya plus minus. Mungkin kalau plus minus di era sekarang ini apa, Tok? Kalau plusnya di era sekarang, semua orang pertama tadi memiliki kesempatan yang sama, semua orang punya hak yang sama. Itu minusnya. Tapi plusnya, kalau minusnya kita terlalu banyak ditawarkan sehingga masyarakat itu tidak bisa lagi melihat mana yang memiliki kapasitas untuk mewakili dirinya menjadi pemimpin, mana yang tidak memiliki kapasitas. Akhirnya orang karena kesempatannya sama, jadi berlomba-lomba untuk mendapatkannya dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah keluar modal yang besar. Padahal untuk menjadi wakil itu kan sebetulnya jadi pembantu. Pembantunya rakyat. Kita harus keluar duit. Nah itu sebetulnya mereka adalah pelayan. Untuk menjadi pelayan mereka harus keluar duit. Tetapi kalau nggak kayak gitu, bahasa kita pahit orang kayak milih ya. Oke, jadi ini pengaruh masyarakat juga sangat berpengaruh sekali dalam pemilihan. Justru masyarakat yang mempengaruhi itu. Oke. Jadi kenapa akhirnya para caleg seperti itu? Karena masyarakatnya. Saya tidak menyalahkan caleg, mereka berjuang untuk terpilih loh. Tapi gara-gara masyarakatnya yang seperti itu, makanya yang paling penting kita didik adalah bagaimana mendidik masyarakat itu memilih orang sesuai dengan kapasitasnya. Oke, nah kalau masyarakat Bangka Belitung sendiri seperti apa? Atau kalau melihat? Nah, masyarakat Bangka Belitung, kenapa saya katakan macam ya tadi? Begini, fanatismenya tidak kokoh. Orang Bangka Belitung ini kan tidak fanatik kepada satu kelompok, tidak fanatik kepada, bahkan sama ajarannya pun dia tidak fanatik. NU-nya Bangka Belitung dengan NU-nya orang di Jawa Timur jauh berbeda. Kalau di Jawa Timur tuh sangat kental NU-nya. Apa-apa NU. Kalau di sini NU Muhammadiyah kita nggak tahu. Tetapi kalau ditanya NU. Nah, jangankan kepada partai politik, jangankan kepada orang, kepada ajarannya pun dia tidak terlalu fanatik. Artinya
masyarakat Bangka Belitung bagus sekali menurut saya. Dia tidak pernah fanatik yang kebangetan kepada satu kelompok, satu partai, orang apalagi. Ya saat ini saya milih si A, tapi belum tentu bahwa si A itu adalah pilihan yang artinya itulah yang terbaik di antara selama ini. Nah, besok dia bisa beralih dukungan. Nah, itulah masyarakat kita sangat egaliter. Oke, dan seperti sahabat budaya tentu kita masih dalam kebersamaan kita di obrolan budaya siang hari ini Ginganti Ika. Langsung dari Pondok Atok Kulup. Di kesempatan kali ini yang mana lagi diguyur hujan toh. Pondok Atok Kulup nih ada di Keleka. Nah, Kelekanya juga kita akan sedikit bahas tentang filosofi Keleka sendiri. Toh, Atok Kulup pernah ngomong tentang Keleka. Keleka, kelak, ke ika. Oke, jadi tentu kelak ke ika yang dimana Atok Kulup dulu pernah bercerita katanya orang-orang zaman dulu lah tuet tapi nanam buah atau yang mungkin masih lama tumbuh dan mungkin dia sendiri tidak baca menikmati tuagi, tapi dia berpedoman katanya biar karena ini memang kelak ke ika ke anak cucu. Nah, terus juga Atok Kulup bilang kalau filosofi Keleka ini alangkah bagus kalau ditanamkan budaya dalam pemerintahan sendiri toh. Oke, gimana ya, itu? ada budaya yang sangat luar biasa di tengah masyarakat kita di Bangka Belitung ini memang adalah Keleka. Jadi ceritanya para orang tua kita dulu, kakek-kakek kita umur sudah 70 tahun. Mereka kan mandinya di sungai, tidak ada kamar mandi. Mereka atau kita tuh dulu kalau mau mandi ke sungai ada saja yang dibawa, yaitu bibit. Bibitnya dapat dari mana? Dari kebun. Jadi bibit durian, bibit rambai, bibit nangka, bibit cempedak, bibit stol, banyak sekali lah bibit-bibit itu. Sambil pergi mandi bawa bibit itu berapa biji sama bawa cangkul. Lalu dia tanamlah di tanah milik dia yang tidak begitu jauh dari air yang dia mandi. Nah, segala macam jenis buah-buahan itu ditanam. Ditanya sama, kadangkala diolok kan oleh cucu-cucu. Tok, umur lah 70 lebih tahun, agi betanam lah. Lah nanam macam ni, semile kek menikmati, semile kek makan atau gak umur lah macam ya. Artinya kan cucunya tahu bahwa atau ini nanam bukan apa, percuma, percuma saja nanam, mau sebentar lagi mati. Walaupun kita tahu mati itu nggak tergantung umur kan. Dijawab oleh cucu, ini bukan untuk ato, ini ke ika. Maka itulah kelak ke ika. Keleka itu adalah kelak ke ika. Makanya keleka itu cenderung dibuat oleh ato untuk cucu, bukan bapak kepada anak. Jadi keleka itu dibuat oleh Ato untuk cucu-cucunya. Makanya kita sering lihat apa namanya, orang nyebut nih keleka Ato. Nah, kembali ke pertanyaannya tadi. Kita, ya, betul. Makanya pohon-pohon buah-buahan besar. Kebun akek kita. Nah, kalau kita lihat dari pertanyaan tadi bahwa bagus nggak ini untuk kepemimpinan, justru ini yang paling bagus. Kenapa? Visioner. Pemimpin itu ya adalah orang yang harusnya visioner. Belajar kita kepada atok kita, kepada akek kita. Mereka tahu bahwa mereka tidak menikmati itu, tapi mereka lakukan. Ini kan visioner banget. Bahkan untuk cucunya, keturunan kedua, bukan keturunan pertama. Dia sudah berpikir kepada keturunan yang jauh di bawah dia, bukan kepada anak. Sedangkan anak menikmati dari kakek yang kemarin, bapaknya gitu kan. Jadi artinya seorang pemimpin ketika filosofi Keleka ini dibawa ke ranah pemerintahan, maka kita belajar tentang visioner. Bagaimana orang-orang tua bisa meletakkan dasar agar cucu-cucunya, bukan anak-anak ya, cucu-cucunya itu pertama paham bahwa buah-buahan itu kebutuhan. Yang kedua, dak maling atau dak ngambil di keleka orang. Dia takut sekali cucu-cucunya
kelkak orang yang dibantai nanti karena atoknya tidak bertanam. Makanya di kampung sering, makanya atok tuh suruh bertanam dulu jen maling. Atok disebut. Sering di kampung kita itu ketika ada orang maling di kelkak orang disebut. Makanya atok ika dulu suruh bertanam. Atok disebut, bayangin aja. Nah itulah kearifan lokal kita. Oke, nah seperti yang diumumkan Atok Kulop tadi tentang kelekak, atau Kulop melihat sendiri macam mana untuk budaya pemerintahan kita ini sendiri? Apakah sudah tertanam budaya ataupun filosofi kelekak itu sendiri dalam pemerintahan kita? Saya kira justru semakin menipis ya budaya kepemimpinan kita kalau diambil dari filosofi kelekak. Kenapa? Berbeda pemimpin, berbeda visi misi. Dia tidak mau melanjutkan hal yang bagus dari yang sudah-sudah. Tidak semua pemimpin yang sudah-sudah itu sebelum dia itu buruk semua maupun baik semua. Yang baik pastinya dilanjutkan. Nah inilah filosofi kelekaknya. Artinya lalu pembangunan-pembangunan itu tidak pernah selesai. Seringkali pemimpin memaksakan penyelesaian sebuah pembangunan di era kepemimpinannya sehingga dipaksa. Padahal kita ini cuma petugas. Ketika saya jadi bupati, saya jadi gubernur, saya jadi wali kota, saya petugas. Petugas yang bangun bisa jadi tidak selesai hari ini di periode saya, tapi ini tetap harus dijalankan. Nanti yang ngeresmikan, yang menyelesaikan pemimpin berikutnya. Oh dia yang tanda tangan prasastinya. Nggak apa-apa, duit bukan duit saya kok. Jadi kita seringkali memaksakan, pokoknya sebelum saya meletakkan jabatan harus yang resmi ya. Ini menurut saya pemimpin yang tidak paham kelekak. Itu. Jadi macam mana cara atau Kulop agar pemimpin kita tentu menanamkan budaya kelekaknya dalam pemerintahan tentu. Disitulah pemimpin harus paham budaya, paham local wisdom, nilai-nilai kearifan lokal, bukan sekedar paham tata pemerintahan. Ketika tata pemerintahan digabungkan dengan pemahaman budaya, nilai-nilai orang tua kita dulu, saya yakin itu sangat bagus sekali dilaksanakan. Kalau zaman dulu Soeharto misalnya di era Orde Baru ada yang namanya GBHN, Garis Besar Haluan Negara. Artinya pembangunan itu tidak pernah selesai. Sekarang ini setiap pemimpin beda. Saya mimpin, yang lain yang kemarin sudah nggak ada lagi. Makanya tagline-nya pun beda-beda. Jadi nggak berkelanjutan, iya kan? Nah ini tidak memahami kelekak lagi, dan kita kepengen para pemimpin itu cobalah ada budayawan-budayawan, tokoh-tokoh, lembaga adat, kumpulkan para pemimpin itu. Kalau bahasa saya itu sekali-kali pemimpin itu disidang oleh tokoh-tokoh. Ika nenang ape? Sejauh mana perhatian Ika terhadap keberlanjutan daerah nih. Saya kepengen sekali lembaga adat, para budayawan itu bisa manggil kepala daerah, bisa memanggil para caleg itu yang duduk di anggota dewan itu, dipanggil. Ika nih enak macam mana? Ini nilai kearifan lokal. Nah kita kan nggak punya khas akhirnya dalam pemerintahan kita. Mana khas pemerintahan kita? Dari sisi bangunan nggak ada khasnya. Bentuk kearifan lokalnya nggak ada. Setiap pemimpin beda khasnya sendiri. Nah ini yang terjadi, dan dia ngerasa tidak hebat kalau ngikutin yang lama. Nah, sering kali saya ngeliat pemimpin tuh kayak gitu. Dia apapun yang lama dia nggak mau. Pemimpin sebelumnya dia nganggap pokoknya dia pelopor, dia ingin jadi pelopor. Gitu yang jadi terjadi. Jadi tiap ganti pemimpin beda lagi macam itu yang terjadi. Tidak berbesar hati. Oke. Dan seperti sahabat budaya, tentu lagi di kebersamaan kita dalam obrolan budaya siang hari ini Ginganti Ika bersama narasumber kita Ade Budayawan Bangka Belitung, Bapak Ahmadi Sofian atau yang akrab kita sapa Atok Kulop. Tentu langsung dari Pundok Atok Kulop yang saat ini lagi diguyur hujan tentu, di mana suasana di Pundok Atok Kulop ini luar biasa sekali ya. Beliau ini adalah sejarawan dan budayawan Bangka Belitung yang memang lah
dikenal kayak masyarakat tentu. Jadi kita dalam obrolan budaya ini masih membahas terkait dengan nilai-nilai kearifan lokal dalam memilih. Ini berkaitan dengan kita yang baru bayi merayakan ataupun melaksanakan pesta demokrasi 14 Februari 2024 kemarin atau oke toh. Terkait dengan perbedaan mungkin ini banyak sekali yang sedang berlangsung saat ini, mungkin perbedaan pendapat, perbedaan pilihan antara orang yang satu dengan orang yang lain begitu. Nah, untuk masyarakat Bangka Belitung sendiri macam mana ini? Untuk perbedaan ini, apalagi perbedaan pilihan kemarin itu, yang menimbulkan pertikaian di mana-mana macam itu. Iya, terutama pilpres ya. Nah, itu dia. Jadi kalau di Bangka Belitung, pertama tadi kan bagusnya tidak terlalu fanatik kepada orang. Yang kedua, orang Bangka Belitung ini kan cenderung cuma sampai ngeruce, tidak sampai berantem yang fisik. Makanya di Bangka Belitung damai, adem ayem. Ngeruce tetap di medsos dia ngeruce, di grup WhatsApp itu saling olok-olok dan saling ngeruce. Nah, memang saya kira hal yang lumrah ya kalau cuma sekedar ngeruce, karena itu bentuk simpati kita kepada calon yang dipilih, tetapi tidak sampai harus otot-ototan. Nah, kita bersyukur Bangka Belitung ini sangat dewasa dalam memahami perbedaan, harmoni dalam perbedaan itu sendiri, karena kita dididik oleh orang tua kita di Bangka Belitung ini bagaimana Melayu Tionghoa bisa menyatu, Fan Ngin Tongin Jitjong, sehingga dalam pemilihan apapun tetap yang namanya perbedaan, ada kelompok A, ada kelompok B, ada kelompok C, tetapi setelah pemilihan ya biasa lagi ngopi bareng. Bahkan di saat sebelum pemilihan bisa ngopi bareng, bisa olok-olokan, cuma sampai di situ. Jadi menurut saya ini yang harus kita jaga, dan saya bangga dengan masyarakat Bangka Belitung dalam wilayah dewasa dalam menjaga perbedaan. Kita lihat di daerah lain orang karena pilihan berbeda capres bekantet itu bekantet, bekelai, sudah itu ada caleg yang sudah nyumbang paping blok gara-gara tidak terpilih, paping bloknya ditarik. Ada caleg yang sudah nyerahkan sejadah karpet masjid tidak terpilih, diambil agi. Nah, di Bangka Belitung sampai hari ini kita belum menemukan itu. Karena Bangka Belitung pertama wilayahnya kecil, gampang sekali diketahui, dan jadi bahan pembicaraan itu bisa seumur hidup sampai mati. Makanya orang takut. Caleg itu kalau sudah ngasih ya udah ngasih. Jadi mau terpilih mau tidak akan diambil lagi. Kalau diambil itu seumur hidup dicap orang. Sampai dia mati. Itu makanya daripada malu seumur hidup, mendingan malu saat kalah saja. Oke. Jadi di Bangka Belitung sendiri tidak ditemukan hal-hal yang seperti itu. Tidak. Bahkan caleg yang kalah itu pacak diolok kawan. Dan dia tidak berani, paling kesal aja gitu kan, diolok kawan, terutama di grup WA. Ngirit kaleng atau ngirit kaleng, kata kawan, ndak kok ngirit drum katanya kan, taruh fotonya pakai drum gitu kan. Nah, jadi artinya kedewasaan mereka dalam perbedaan itu cukup luar biasa. Jadi kalau kata kawan, kalau caleg sudah kalah, justru jangan menghindar, tetap datang ke kawan-kawan. Walaupun diolok 1-2 hari itu pasti diolok gitu kan. Bahkan kepolisian juga sempat ngomong bahwa di daerah Bangka Belitung ini aman, kondusif walaupun dalam pemilu sekalipun macam tuh. Betul. Belum pernah ditemukan hal-hal yang mungkin yang kriminalitas ataupun apapun belum pernah ditemukan di sini. Karena masyarakatnya yang memang masyarakatnya sangat dewasa dalam hal-hal perbedaan. Contoh kecil aja, listrik mati berulang kali, diajak demo, mereka nggak mau demo. Ikalah lu, kami dukung. Nah, itulah. Cuman ngeruce tapi di medsos seperti Facebook, Instagram, grup WA. Jangan tanya itu sampai sumpah mencadin lah, dikantet peter lah, apa. Itulah sumpahnya. Tapi sampai di situ. Cobalah misalnya listrik mati, PLN kan disumpah. Kantet peter lah katanya kan, apa segala macam, biarlah dikantet mencadin. Cuma sampai di situ, diajak demo enggak? Didatang suruh datang ke kantor enggak dia.
Cuman sampai ngeruce surang. Ngeruce. Jadi itulah bentuk kearifan lokal dari masyarakat Bangka Belitung toh. Iya, Jadi ngeruce. cuman ngeruce batasnya di situ. Ngeruce bae. Diajak demo, Udah ikatlah kau dulu. nyusah. Kami dukung kan demo, tapi nyada ikut. Nah, itu. Oke. Nah, selain ngeruce tadi mungkin ada bentuk kearifan lokal apa Bay, yang dimiliki oleh masyarakat Bangka Belitung itu? Saya kira ada nilai-nilai yang baik lagi adalah ketika bisa duduk bareng. Pertama karena wilayahnya kecil, orangnya sedikit. Artinya lejok mana agak kawan. Ditaruh kita nongkrong dimanapun ada kawan yang berseberangan dengan kita. Jadi apa pilihannya ketika berseberangan kita menghindar? Tidak mungkin. Akhirnya bisa duduk bareng. Makanya antar caleg berbeda partai maupun sama partai itu bisa ngopi bareng. Karena setempoh tidak sengaja. Nah, itulah bagusnya kita tinggal di wilayah kepulauan yang kecil. Nak bekelai lain umana, kawan dia juga kawanku. Seperadik dia juga seperadikku. Sehingga bisa duduk bareng. Nah, itulah bagusnya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena orangnya sedikit, wilayahnya kecil. Oke. Nah, tadi juga selain tidak fanatik, yang tidak fanatik tadi jadi mungkin kan ada tipe-tipe kita untuk memilih pemimpin macam tuh. Tapi masyarakat Bangka Belitung sendiri tidak ada fanatik macam tuh toh. Tidak fanatik. Jadi orang Bangka Belitung ini sangat berdaulat, sangat merdeka. Pilihan dia tentukan sendiri. Dia tidak terlalu fanatik A, B, C bahwa A yang paling hebat, paling ini. Itu biasanya hanya segelintir saja. Hanya segelintir, tidak menyeluruh ke masyarakat. Hanya kelompok kecil-kecil. Sedangkan orang Bangka tidak bisa diarah-arahkan. Makanya kelompok kecil ini tidak pernah membesar. Nak di debat pakai ayat apapun, orang Bangka Belitung tidak dengar, masuk bilong kanan, keluar bilong kiri. Jadi itulah orang Bangka Belitung. Kau udah mau pakai ayat apapun, tetap percaya ke dirinya lah. Nah, jadi ini menurut saya sangat bagus. Tinggal SDM-nya Bangka Belitung bagaimana mereka punya kriteria-kriteria memilih pemimpin dengan sesuai dengan kearifan lokal aja. Nah selain itu mungkin ada ciri khas apa ya di masyarakat Bangka Belitung nih dalam memilih macam tuh? Pertama tidak terlalu heboh ya. Beda ya dengan di daerah lain dengan TPS-nya yang heboh, pakaiannya yang kita bisa lihat. Pokoknya rame lah. Kalau di Bangka Belitung kan TPS-nya sekedar, sangat sekedar, pakai dinding rumah orang, pakai ruang kelas, pakai. Jadi di sini itu sangat sekedarnya saja. Beda ketika di Jawa dia semua petugas itu pakai baju adat. Jadi orang di sini itu tidak mau heboh-hebohan. Cenderung dia lebih semenit enggak sebentar, dek berapa menit ngapain enggak. Itulah orang Bangka. Jadi saya kira sedangkan yang lain hampir samalah dengan daerah lain ya. Kalau dalam tata cara pemilihan, bagaimana petugas apa segala macam, tetapi kehebohan di kita tidak terlalu. Nah selain itu memang di sini kan masyarakat Bangka Belitung ini ada juga masyarakat yang etnis Tionghoa yang cukup banyak di sini. Jadi tongin fangin jikjong. Ada juga mungkin kata-kata tuh yang memang lah lengket di masyarakat Bangka Belitung ini sendiri. Nah, orang juga mungkin milih tuh ndak pengaruh dia nak Melayu apa nak etnis Tionghoa ada mayoritas itu tidak berpengaruh karena kita ngelihat beberapa periode anggota DPR kita cuma 3, 2 bisa Tionghoa, 1 Melayu, selalu kayak gitu. Sudah itu DPD RI kita selalu ada Tionghoa juga, kadang 22, kadang 31. Itulah ciri khas Bangka Belitung. Ciri khas Bangka Belitung. Dan orang Bangka Belitung biasa-biasa saja. Kenapa? Karena Tionghoa itu bisa berhubungan langsung tanpa sekat dengan orang Melayu. Orang Melayu menjadi kawan bagi orang Tionghoa. Sehingga di sini tidak ada perbedaan yang signifikan antara Melayu dan Tionghoa. Contoh caleg Tionghoa. Sudah tahu di kampung itu tidak ada Tionghoa. Dia tetap turun, tetap disambut, tetap duduk bareng. Urusan milih ya masyarakat, kalau dia ngerasa ini baik,
ya dia pilih di kampung, contoh kampung Kemuje. Itu terkenal dengan fanatik Islamnya luar biasa dibandingkan kampung yang lain. Tapi suara orang Tionghoa juga banyak, ratusan. Nah, itu dia. Karena ada sebagian berpendapat kita milih wakil rakyat, bukan milih pemimpin negara, bukan memilih pemimpin kabupaten. Nah, jadi ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Ketika wakil rakyat, ya saya percaya dengan itu yang bisa mewakili kita, ya itu. Kan bukan memimpin kita, dia mewakili kita saja. Nah, itu saya pribadi tidak mengatakan bahwa itu benar atau salah. Artinya memang hak orang untuk menentukan pilihan masing-masing. Beda ketika kita sudah memilih yang memimpin betulan seperti kepala daerah, mungkin agak sedikit keras biasanya. Kelompok-kelompok ada yang keras, kalau sudah memilih kepala daerah, milih presiden, itu agak sedikit keras bicara tentang etnis. Gitu. Tapi kalau untuk wakil rakyat enggak. Jadi tidak sefanatik tuh orang Bangka. Bahkan kita jangan cuma bicara Melayu Tionghoa. Berapa banyak caleg kemarin maupun caleg yang sudah jadi sebelum-sebelumnya, bahkan yang jadi yang hasil pemilu 14 Februari kemarin, itu banyak dari etnis lain. Madura. Berapa banyak saya ngelihat orang Madura nyalek di Bangka. Padang, yang dulu saya lihat dia jualan datang ke sini, sekarang nyalek. Kaget saya. Jadi saya kemarin mencoba mendata caleg-caleg yang bukan orang Bangka. Dan ternyata ada caleg yang bukan orang Bangka, suaranya terbanyak. Ada di Pangkal Pinang. Kau bayangkan artinya betapa orang yang tim sesnya orang Bangka, yang milihnya orang Bangka. Jadi Padang dengan Madura saja banyak yang nyalek kemarin, dan juga banyak yang jadi. Jadi orang Bangka ini kalau sudah di Bangka ya dia anggap ya Bangka aja. Kalau sudah di Bangka. Jadi bukan apalagi Tionghoa. Tionghoa memang hidupnya, lahirnya di Bangka. Jadi sama orang luar, saya ngeliat kawan saya kemarin, waduh dia ini datang ke Bangka dulu jualan. Sekarang balihonya udah banyak. Nyalek dia. Dapat gak ngomong-ngomong Tok? Ada yang dapat, ada yang enggak. Oke, nah sahabat budaya Soprade, tentu kita masih dalam kebersamaan di obrolan budaya siang hari ini nganti Ika. Kayak gue Regina dan juga narasumber kita ada Atok Kulop. Langsung kita siarkan dari Pundok Atok Kulop di Desa Kemuje ini toh. Dimana sekarang nih tentu sedang diguyur hujan, dan juga Pundok Atok Kulop ini tentu berada di Kleka apa nih namanya toh? Ya kalau kami nyebutnya dulu apa bahasa kami itu Tangarang apa? Kau juga tidak paham lah masuk wilayahnya. Ini ngomong-ngomong Kleka kebon akek kita juga. Ya dari keluarga dulu. Nah kita balik lagi ngomong Kleka. Nah apakah tentu sekarang nih masih ada budaya Kleka nih atau? Masih. Jadi Kleka ini masih cukup banyak. Cuma kurang kreativitas kita dalam mengelola. Padahal Kleka itu khas banget Bangkanya. Bayangin di kampung-kampung, kalau Kleka itu dikelola dengan baik, dia jadi tempat wisata yang asik loh. Orang perkotaan bisa santai, bisa menikmati buah-buahan, apa segala macam, lalu dibikin pondok santai. Cuma orang Bangka ini minusnya adalah kurang kawah dan kurang kreatif di dalam mengolah dan mengelola lahan yang ada. Itu. Kalau dulu Kleka itu tempat ya karena belum ada WC, tempat buang air besar. Pas lagi musim buah-buahan baru dibersihkan. Makanya kaki orang zaman dulu tuh sering yang disebut namanya krosong tai. Apa itu? Krosong tai itu kaki itu jadi rusak gara-gara nginjak bekas kotoran itu. Bukan kotorannya, bekasnya. Jadi dulu orang buang air itu kan di tanah. Di tanah nggak dibumbun. Jadi kan nanti rusak udah kan terinjak lah itu mungkin banyak amaa. Jadi di sela-sela jari itu. Nah itu. Itu di Kleka dulu itu. Tapi sekarang inilah mungkin mulai berkurang. Ya malah nggak ada karena orang sudah punya WC masing-masing di rumah. Iya. Kalau era saya masih buang air besar tuh di Kleka. Jadi masih merasakan krosong tai itu.
Oke, kelak ke Ika yang dimana memang dari zaman-zaman dulu ake-ake atau penatok kita yang memang lah betanam sejak zaman dulu yang dia bukan untuk diri dia sendiri tapi untuk anak cucu kelak. Cucu-cucu kelak bahkan toh. Jadi visioner tadi toh tujuannya tadi bukan untuk dia tapi untuk ke depannya, untuk anak cucu menikmati hasil lah. Dan itu juga yang diharapkan ada ditanamkan dalam budaya kepemimpinan sendiri khusus Bangka Belitung nih toh. Oke, jadi macam mana cara ya untuk menerapkan budaya keleka ini toh? Seperti yang Atok bilang tadi, nak dipanggil-panggil lu kepala daerah nih. Oh, apa tuh namanya anggota legislatif Skaben toh, nak ditemukan dengan tokoh-tokoh adat, budayawan segala macam-macam tuh toh. Ya, selain itu kepala daerah harus punya blueprint bahwa Bangka Belitung ini karakternya apa, itu yang harus diangkat sehingga pembangunannya bisa berkelanjutan. Jadi rancangan pembangunan Bangka Belitung 50 sampai 100 tahun ke depan sebetulnya sudah harus dibikin. Harusnya kalau pemimpinnya itu tidak ego sektoral, kalau bisa pemimpin yang berkumpul bersama para tokoh, ada satu momen mungkin disiapkan waktu, disiapkan tempat, lalu merapatkan bagaimana pembangunan Bangka Belitung 50 sampai 100 tahun ke depan. Bagaimana budayanya, bagaimana kearifan lokalnya. Salah satunya adalah keleka tadi. Bagaimana kita mengelola keleka supaya tidak hilang di sekarang ini kan sudah banyak keleka sudah dijadikan kaplingan. Kita udah ngelihat PC masuk alat berat langsung dijadikan kapling. Kenapa? Anak-anak cucu-cucu sudah berbagi warisan sehingga keleka ataunya sudah dikapling. Dibelah-belah, dikapling, akhirnya dibuat perumahan. Nah, itu yang terjadi. Pemerintah sendiri harusnya dia harus punya keleka di tengah masyarakat, di lahan yang dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah punya nggak keleka? Pemerintah sendiri tidak punya keleka. Padahal pemerintah begitu banyak lahan-lahan yang tidak produktif, yang nganggur. Bayangin kalau itu dijadikan keleka milik pemerintah. Lalu pemerintah menjadikan contoh, karena orang Bangka Belitung ini harus ngelihat contoh bagaimana memanfaatkan keleka menjadi enak, menjadi asik, tempat orang santai, menikmati. Saya membayangkan pemerintah tuh punya keleka di lahan yang mana milik pemerintah. Disitulah memberi contoh, gini loh cara ngelola keleka, nah, gitu. Jadi semuanya harus turun tangan. Tidak hanya kepala daerah, legislatif, eksekutif, tetapi di sisi lain para budayawan, tokoh agama, sejarawan itu bisa duduk bareng. Saya lama mengusulkan ini sebenarnya supaya membuat konsep evaluasi. Evaluasi yang sudah-sudahlah, kita nggak perlu menjelek-jelekan yang sudah, tapi ke depan siapapun yang mimpin tetap jalan. Gitu loh maksudnya. Siapapun yang mimpin. Jadi kita konsepkan 50 sampai 100 tahun. Jadi artinya kita sudah, kalau seperti itu artinya kita sudah jadi atok-atok yang lagi buat keleka tadi. Sebenarnya ingin saya katakan seperti itu. Mari kita jadi atok-atok yang membuat keleka. Yaitu apa? Rancangan pembangunan Bangka Belitung 50 sampai 100 tahun. Emang saya nyampe 100 tahun, 50 tahun. Nggak bakalan nyampe. Tapi ini anak cucu kita yang akan menjalankan nanti. Nah, itu bagian keleka di wilayah konsep dan pemerintahan. Belajarnya dari mana? Dari keleka atau tadi. Dia nanam pohon sampai umur 71, 72 tahun baru bertanam. Secara logika ngapain dia nanam? Iya kan? Nah, itu kayak menikmati macam itu. Iya, tidak akan pernah menikmati. Iya, jadi ini memang budaya keleka ini harus benar-benar ditanamkan dalam jiwa kepemimpinan macam itu. Betul. Oke, jadi harus ada evaluasi menurut tuh saran dari Atok sendiri untuk bertemu mungkin di beberapa bulan sekali. Kayak budayawan, tokoh agama, tokoh adat macam tuh. Sebetulnya diluangkan waktu, bukan harus rutin. Diluangkan waktu sekitar setiap orang membawa konsep, lalu ada yang memandu, merancang pembangunan Bangka Belitung. Dengan filosofi keleka tadi. Kenapa kita ada di sini? Karena kita ingin membuat keleka. Keleka itu berbentuk pembangunan, pemerintahan. Nah, mungkin saya kira bisa 4-5 hari ngumpul itu para tokoh-tokoh itu bersama para kepala daerah.
Ini konsepnya ke depan. Sehingga siapapun yang memimpin, konsep itu harus dijalankan. Sehingga pembangunan itu tidak pernah berhenti ya. Mungkin harus ada program kelekak nih. Ya, Tok, betul, ke depan. program kelekak. Mungkin harus dibicarakan lebih lanjut nih, kayak pemimpin kita. Harusnya seperti itu. Ini termasuk bentuk kearifan lokal loh, Tok ya. Saya sebenarnya begini, saya sering kali ingin sekali dialog seperti ini tuh langsung ada orangnya. Saya ingin ngomong tuh ada di depan saya itu ada gubernur, ada bupati. Kadang-kala kan saya ngomong kayak gini tuh sering merasa ngapain juga. Saya kepengen tuh di depan saya tuh bupati, di depan saya tuh gubernur, anggota dewan. Nah saya ngomong kayak gini. Kelak kita agendakan lagi Tok. Biar kelak lebih jelas langsung sampai ada obrolan kita nih Tok. Oke. Tentang program kelekaknya yang mungkin harus ditanamkan dalam jiwa kepemimpinan seperti itu. Oke. Ya mungkin selama ini kan ada program ini itulah, belum ada yang namanya program kelekak. Belum. Bisa ini Tok. Belum. Jadi sekarang ini kan cuma penanaman pohon di tanah yang reklamasi apa segala macam. Tetapi saya mengapresiasi ya PJ Gubernur yang sekarang Pak Safrizal ya. Beliau sering diskusi malam-malam dengan saya dan beliau juga sudah mulai menjalankan program itu macam mana bertanam buah-buahan di wilayah perkantoran dan lahan milik pemerintah. Itu sedang lagi dikonsepkan dan saya termasuk ada di dalamnya itu. Dia tahu bahwa dia nggak berapa lama di sini, tetapi saya ingin meninggalkan ada tempat di mana nanti ketika suatu saat saya datang ke Bangka ini, saya ngelihat itu buah-buahan, dia bilang. Karena tanah Bangka subur, gitu. Dan dia ngelihat tanah Bangka ini sangat subur, makanya dia ingin membuat program itu. Tapi namanya bukan kelekak, belum kelekak ya namanya. Ya. Tapi sekarang juga memang sudah kita lihat mulai ya program itu dijalankan. Ya, mulai. Dari yang kemarin itu ada penanaman cabai secara ini tadi. Kalau cabai guna menekan inflasi kan. Tetapi yang kita bicarakan ini adalah tanaman yang lama. Buah-buahan mungkin itu. Dimulai dari itu. Dan kelekaknya mungkin diagendakan mungkin. Betul. Oke. Nah, Tok, kita masih membahas tentang nilai-nilai kearifan lokal dalam memilih macam tuh, Tok. Terus juga mungkin ada kebiasaan-kebiasaan masyarakat Bangka Belitung nih, bentuk kearifan lokal apa lagi yang mungkin ada saat pemilu kemarin, Tok. Masyarakat Bangka Belitung ketika dia memilih kadangkala di saat sudah di TPS belum menentukan pilihan. Itu yang terjadi. Dan saya sering kali sih, milih lom tahu abang milih siapa. Nah, banyak tuh ku dengar milih siapa ya Bi? Lom tahu abang nengok muka haluk lah. Masyarakat Bangka Belitung karena kebetulan saya termasuk orang yang keliling ke TPS. Milih siapa lom tahu ben tapi yang ne ko milih sini untuk ne. Paling mereka menentukan itu di presiden. Di presiden mereka sudah menentukan jauh hari atau sebelum ke TPS sudah ada penentuannya. Tetapi soal caleg, Masya Allah tidak ditentukan. Bahkan ada contoh-contoh. Di daerah kita katanya terpelajar ya ke Muje itu orang-orangnya. Tetapi ada yang milih partai A misalnya, nggak pernah mereka tahu dan nggak dikenal, tapi yang milih itu di atas 50 suara. Partai yang nggak terkenal di dunia maupun di akhirat, partai itu ibaratnya kan. Dan mereka juga nggak tahu itu partai apa, coblos saja partainya. Nah itu terjadi, itu sempat kaget. Memang ada calegnya pun nggak ada. Nah itu yang terjadi. Sering tidak bisa ditebak aja Mbak. Tidak bisa ditebak. Jadi saya milih apa? Lom tahu kira-kira milih siapapun. Nah memang benar banyak masyarakat di kita itu dia tidak menentukan pilihannya. Pas di TPS baru dia lihat. Kenapa Komeng bisa terpilih? Ya karena orang tidak melihat Komengnya, ngelihat fotonya seperti bercanda, orang gabut coblos saja. Makanya Komeng suaranya 1 juta lebih di Jawa Barat ibaratkan. Banyak orang di Bangka Belitung kayak gitu. Jadi menurut Tato macam mana nih sebenarnya? Orang Bangka nih milih itu berdasarkan apa? Berdasarkan hati nurani, berdasarkan muke atau berdasarkan sapradi atau apa itu?
Ada semuanya. Pertama berdasarkan hati nurani, yang kedua berdasarkan sepradi pertemanan, yang ketiga dia milih karena tidak tahu siapa yang mau dipilih, akhirnya basing coblos. Dan itu terjadi. Pas pulang sering kali saya nanya, tadi nyoblos apa? Entah pokok partai macam nih gambar. Iyalah. Macam nih. Aku Kutucok lah, aku tucok orang ya katanya kan. Nah ternyata dia nyoblos. Ada yang memang karena dia suka dengan orangnya. Saya punya bibi sampai sekarang masih hidup, usianya 90-an. Setiap pemilu kayak gini dia selalu nanya, mana foto Pak Eko? Pak Eko sudah lama meninggal, tapi setiap ke TPS dia selalu nanya, mana foto Pak Eko? Artinya betapa dia tidak tahu menau soal pemilihan itu. Sehingga dia pun basing coblos. Nah, Nah, jadi menurut Atok Club sendiri tingkat persentase masyarakat Bangka Belitung dalam memilih itu berdasarkan memang ketidaktahuan, berdasarkan basing cucok tadi, atau berdasarkan seprade, itu berapa tingkat persentasenya? Saya nggak berani menyebut sekian. Ini kan aja lah, mungkin kalau di wilayah perkampungan cukup besar ya. Persentasenya orang milih karena basing pilih, yang kedua karena sepradi. Itu cukup besar. Tetapi ketika masuk wilayah perkotaan seperti Sungai Liat, Pangkal Pinang, itu orang sudah memilih karena bahwa dia serak dengan orang yang akan dia pilih. Tapi kalau di kampung-kampung, makanya di kayak ginilah orang-orang bisa masuk, memberi sesuatu, mereka ngikut karena mereka nggak punya pilihan. Bahkan dimintain KTP, disuruh tanda tangan, mereka kira itu sudah pasti. Dalam artian kalau udah milih nih, kok bisa dituntut nih. Apalagi tim sesnya ngancam-ngancam. Bi nih KTP lah kami fotokopi. Data B lah masuk. Jadi bi dek milih nih, bahaya bi kelaa harus milih nih. Dan itu masih ada, kita saksikan tim ses yang kayak gitu. Bi lah ketakut, duit 100 kan. Ya itu yang terjadi. Nah jadi perlu edukasi. Siapa yang mengedukasi ini? Para akademisi, mahasiswa, orang-orang yang paham. Cuma yang jadi masalah ketika mahasiswa kita harapkan bisa mengedukasi, ternyata mahasiswa lebih banyak jadi tim ses ketimbang untuk mencerdaskan masyarakat itu sendiri. Nah, tanpa terasa kebersamaan kita lah di penghujung waktu nih, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan nilai-nilai kearifan lokal yang mungkin harus dipertahankan ataupun yang mungkin harus ditanamkan di jiwa kepemimpinan dan juga pemerintahan kita nih, silakan Ya, pertama kita sangat bangga, Bangka Belitung sangat harmoni dalam perbedaan, sehingga pemilihan yang berlangsung di 14 Februari kemarin tidak terjadi hal-hal yang mengkhawatirkan karena masyarakat dewasa dalam perbedaan. Lalu kita berharap ke depan pemilihan para pemimpin, baik itu kepala daerah maupun pemimpin-pemimpin yang lain seperti wakil rakyat, bahkan presiden, belajarlah dari para orang tua, kakek-kakek kita dulu bagaimana mereka membangun kelekak, yaitu orang yang membangun, orang yang berjuang, berbuat, yang visioner, bukan saja untuk hari ini tetapi jauh ke depan kepada generasi-generasi setelah kita. Kalau kita menemukan orang-orang yang berpikir jauh ke depan untuk generasi berikutnya, itulah pemimpin. Jangan hanya orang yang berpikir sesaat. Nah, keharmonisan harus dijaga, karena tanpa keharmonisan seperti sekarang ini, maka kita akan merasa tidak nyaman dan pasti tidak aman. Nah, dengan nilai-nilai kearifan lokal dan budaya, ketika kita memilih pemimpin, karena kesadaran kita akan nilai-nilai kearifan lokal, maka insya Allah yang kita pilih yang sesuai dengan hati nurani kita, yang sesuai dengan kebutuhan daerah kita. Yang tahu daerah kita yaitu orang daerah itu sendiri. Mungkin pesan untuk masyarakat Bangka Belitung, silakan. Ya, jangan pernah melupakan nilai-nilai budaya di tengah kehidupan kita, baik di dalam berumah tangga
maupun di dalam kehidupan sosial di lingkungan, maupun di dalam berbangsa dan bernegara. Indonesia itu kaya dengan budayanya. Ketika budaya ini kita angkat, terus-menerus kita terapkan dalam kehidupan kita, dia pasti jadi lem perekat. Bhinneka Tunggal Ika itu karena budayanya. Indonesia ini lem perekatnya adalah budaya, bukan agama, bukan pidato A, B, C, D segala macam, tetapi lem perekat itu adalah budaya. Budaya itulah kekayaan Indonesia yang kalau sampai Indonesia tidak kelihatan karakter budayanya, maka Indonesia selesai menjadi Indonesia. Oke, terakhir mungkin pesan dan harapannya kepada yang terpilih nanti. Bagi yang terpilih, jangan pernah merasa bahwa Anda terpilih, Anda yang terbaik. Karena apa? Karena demokrasi kita masih berpikir berkutat soal kursi, belum prestasi. Oleh karena itu, tunjukin kepada masyarakat prestasi ketika Anda memimpin. Kursi sudah diraih, tinggal bagaimana prestasinya. Yang tidak terpilih masih banyak kesempatan, dan itulah demokrasi yang harus diterima dengan lapang dada. Sebab Tuhanlah yang menentukan mana yang terbaik buat kita. Mungkin kita menganggap bahwa menjadi anggota dewan itu yang paling mulia. Enggak melulu bahwa menjadi pejabat itu mulia. Banyak kita lihat orang-orang yang tidak menjadi apa-apa malah mulia di tengah masyarakat. Nah, yang terpilih itu diberi kesempatan untuk berbuat. Andai kata para anggota dewan itu ketika dia terpilih, dia kembali turun bersama masyarakat, lalu dia didik masyarakat, dia punya anak asuh yang dia didik, lalu dia tunjukin ke pemahamannya tentang daerahnya, pembangunan masa depannya, saya yakin besok-besok itu tidak perlu baliho. Dan yakinlah baliho itu hanya sekedarnya, tetapi ketika bisa ngopi bareng masyarakat di kampung, itu jauh lebih disenangi. Oke, luar biasa sekali. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmadi Sofyan atau akrab disapa Atok Kulob atas kesempatannya tentunya dalam obrolan budaya siang hari ini bersama RRI Pro 4 Sungai Liat Bangka Belitung dengan topik nilai-nilai kearifan lokal dalam memilih. Semoga apa yang disampaikan tentunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin. Dan seperti sahabat budaya, sampai di sini kebersamaan kita di obrolan budaya siang hari ini bersama saya Regina Rizky dan juga narasumber kita Atok Kulob langsung dari Pondok Atok Kulob di Klekak Kampung Kemuji ini. Dan akhir kata kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.